dibilangnya gini, sukses itu sebenarnya saya selalu baca gitu ya. Oh iya, thank you. Jadi sukses itu dibilangnya imajinasi, berkaitan dengan imajinasi dan konsistensi. Ini yang saya langsung imajinasi itu apa ya? Iya, saya mengimajinasikan apa ya? Tadi kalau dibilang law of attraction tuh, dibilang law of attraction tuh maksudnya gimana ya? Saya tanya sampai Pak Tun, dia enggak gitu Pak, enggak jadi gini. Kita menentukan target, kita harus terobsesi sama target kita harus gitu ya. Berarti imajinasi saya yang salah nih. Karena selama ini imajinasi saya hanya cuma buat lunasin utang. Saya nggak pengen tadi ya, finansial saya melegenda gitu. Saya nggak pengen itu gitu kan. Saya cuma pengen targetnya terlalu pendek, terlalu kecil, bahkan tidak termotivasi gitu kan. Berarti saya ini kekurangan satu yang namanya why saya itu lemah gitu kan. Why saya lemah gitu, sampai akhirnya saya harus belajar why saya dulu. Kenapa ya saya pengen itu ya? Saya harus menemukan banyak sekali alasan kenapa saya harus mengejar itu gitu kan. Kenapa saya harus tetap kerja, kenapa saya harus begini, saya harus begini. Itu why-nya itu yang saya tulis, teman-teman. Nanti kapan-kapan di-share-kan, ini waktunya juga nggak panjang kan ya. Terus dibilang lagi konsistensi. Nah ini PR banget ini. Kalau imajinasinya sudah oke, konsistensinya gimana gitu kan. Nah kalau dibilang konsistensi, kadang kita kayak semangat tuh kayak iman gitu ya, kayak naik kayak turun gitu kan. Kadang ya kayak saya ini puasa tuh kadang puasa bener-bener gitu kan, kadang ada yang puasa tapi masih ngomongin orang. Kadang saya juga puasa masih gitulah gitu kan. Sholatnya juga kadang nggak tepat waktu. Ya itu yang saya belajar banget bahwa ternyata konsisten itu bukan hal yang mudah. Nah menjaga konsistensi ini yang sebetulnya harus cari tahu caranya kan. Nah menjaga konsistensi tadi ya kita ritmenya. Kalau pengen financial freedom, berarti kita harus menetapkan tujuan keuangan yang jelas gitu kan. Tujuan keuangan yang jelas itu seperti apa? Kadang kita nggak pernah nulis, sehingga akhirnya kita ikut bisnis, investasi bodong. Kita pengennya cuma pengen duitnya doang, tapi nggak punya ketetapan tujuannya gitu kan. Ketetapan tujuan ini yang sebetulnya fondasi dasar gitu kan. Saya pengen Milagros sebesar apa ya? Terus nanti itu gimana ya Milagros itu? Jadi kita hitung dari ujungnya sampai kita mundur ke belakangnya sampai sekarang gitu kan. Ini yang luar biasa dari teknologi berpikir kita gitu ya. Kalau kita bisa menghack ini gitu kan, rasanya sih hidup kita bisa jauh lebih mudah gitu ya. Walaupun masalahnya selalu ada badai lebih besar gitu kan. Selalu ada badai lebih besar, berarti kita harus belajar lagi lebih besar lagi. Itu sih pembukanya, teman-teman. Nanti jaga kepercayaan satu customer, gini maksud saya teman-teman. Saya juga belajar customer service itu, business service itu dari Pak Andi Pronal, muridnya Pak Tung juga. Satu customer itu mempertahankannya lebih susah daripada 10 orang baru, mencari 10 orang baru gitu ya. Mempertahankan satu customer itu berarti kita harus ngerti banget apa yang dimau customer gitu ya. Itu detailnya banyak banget di seminar-seminar Pak Tung. Saya yakin banget banyak contoh-contoh kasus yang lebih dahsyat dari cuma sekedar tadi ya bagaimana memulai startup itu memang butuh keberanian doang gitu ya. Nah, itulah Bu Yuli. Mohon disambungin untuk tanya jawab aja, biar saya nggak ngaco kemana-mana ini. Oke, terima kasih Pak Angga. Oke, teman-teman silakan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan untuk Pak Angga, bagaimana Pak Angga proses bisnisnya, silakan di kolom chat. Oke, Pak Angga pakai Instagram nggak? Ada yang tanya. Nah, itu dia. Saya itu nggak punya medsos gitu, kecuali Facebook. Itu pun jarang dibuka ya. Saking fokusnya ini ya. Tapi nanti saya akan bikin juga nanti Instagramnya. Ya, follow Instagramnya Milagros saja ya. Milagros apa Instagram? _Milagros gitu ya. Official Milagros ya. Milagros. Instagram.com ini teman-teman silakan di follow Instagram.com official Milagros. _Milagros. Itu ya, Pak, nggak benar ya? Yes. Oke, ada pertanyaan dari Kak Tommy Bermana. Pak Angga, saya masih belum tahu produk apa yang Bapak jual seperti apa dan Pak Angga, saya masih belum tahu produk apa yang Bapak jual seperti apa dan bagaimana start dari awal sampai bisa miliaran. Itu ceritanya gimana? Jadi produk saya itu air minum. Saya kebetulan baru nyampe hotel ini, jadi ketinggalan di mobil. Salah satunya itu air minum produk saya, maksudnya Billy. Ini produknya ini. Ini Milagros. Ini sudah 7 tahun ini saya minum terus gitu ya. Ini mati Pak Angga nih. Bahkan saya ke luar negeri, saya bawa
satu koper besar tuh isinya air semua gitu ya. Bahkan jurus bawa ke luar negerinya saya belajar dari Pak Tung, masukin bagasi. Kan masukin bagasi, kalau ditenteng kan nggak boleh. Ya. Bagasi boleh. Jadi Milagros ikut foto sama saya di Menara Eiffel ada, yang di Mesir ada, di Amerika ada. Di Maldives juga ada, di Maldives. Di Maldives. Papan Fusi itu, satu malam 56 juta nginep. Akhirnya bawa sendiri, pelit amat. Menemani keliling dunia ke LA, ke Seattle, ke Jepang, ke mana tuh, Shirakawago itu tempat yang indah luar biasa, itu beautiful sekali ya, keliling kemana-mana itu. Terima kasih sekali lagi Pak Angga. Waduh, Milagrosnya dahsyat, menemani saya, kopi juga nemenin saya karena rumah sakit kan bawa sendiri minum. Just minum, minum. Ini sudah dites di UI ya? Iya. UI ngomong betul nggak sih ya? Jadi memang 3 botol 1 hari, langsung trigliserid turun, kolesterol turun, betul ya? Yes, Batu. Melarukan loh, nah, jadi di double blind, diteliti, wah keren jos nih, memang saya top, mantap. Itulah sarannya Pak Tung, yang langsung saya praktekkan. Jadi luar biasa, bahkan itu kalau di RSPAD Gatot Subroto itu yang bedah itu kepalanya habis muka cucinya pakai ini. Alkalin ada skalarnya, ini kalau dikasih rokok taruh gini, rokoknya 10 menit disedot sudah enak sudah. Dahsyat, yes, oke. Thank you Pak Tung. Pak Angga, yes, nih air jos nih. Ayo mau jadi mitranya segera. Kayaknya banyak mitra-mitra saya yang ikut juga Pak Tung ini. Yes, ayo silakan, ayo. Jadi ini bicara research tadi ya, Bapak Ibu ya. Saya research air itu benar-benar, saya harus kata Pak Tung, coba Pak nggak diteliti lagi produknya, di ini lagi. Saya tahu airnya itu mewah sekali, airnya itu apa ya maksudnya apa ya, unik sekali gitu kan. Kalau kita ngerti hidrologi itu air itu unik sekali. Nah, gimana caranya? Dulu pernah komplain, banyak yang komplain gitu Pak. Ini kok belum sampai 6 bulan berubah. Oh berarti teknologi kemasan. Jadi saya push itu di teknologi kemasan. Memang dia pakai PET gitu kan. Saat ini masih pakai PET gitu. Tapi PET-nya PET seperti apa yang bisa menjaga kualitas airnya, bahkan bisa sampai bertahun-tahun gitu kan. Jadi saya teliti juga PET-nya. Ini spesial sekali. Jadi PET-nya harus gramasinya berapa gram. Terus di research lagi dikasih apa ya supaya ini juga kendalanya air kan cuma satu ya. Kalau kita bawa kemana-mana itu musuhnya adalah sinar matahari gitu kan, karena kemasannya plastik gitu kan. Nah makanya kita teliti juga gitu, apa yang bisa membuat air ini tetap bertahan stabil gitu kan. Kalau dibawa kemana-mana kena panas itu nggak masalah, asal kemasan belum dibuka gitu ya. Jadi kita kasih pewarna, pelapis pewarna food grade gitu kan, yang untuk anti UV-nya gitu. Nah itu jadi kita lengkapi semuanya, detailnya kita lengkapi, dan bagaimana mengeluarkan udara dari dalam airnya sampai dia 100% water gitu kan. Di dalam kalau kita buka selalu full dan 100% water gitu. Nah itu yang jadi fokus ke keahlian produknya juga harus penting banget, harus detail banget gitu ya. Itu yang saya belajar dari Pak Tung. Itu kalau produknya tadi Bu Yuli. Oke, kemudian ada dari Pak David Halomuan, cara membakar semangat dari terpuruk sampai menjadi semangat berapi-api. Gimana Pak Angga? Target yang jelas Pak David. Target yang jelas. Terus ketemu why-nya. Nah, jadi why urutannya why, how, baru what gitu ya. Jadi kalau Pak Tung tuh ngajarin saya why-nya, kenapa Pak? Saya ditanya terus kenapa nih, otak saya kan jadi kayak, ya kenapa ya? Iya bener ya, saya harus tahu banget ya, saya tuh kenapa ya pengen gini gitu. Itu why-nya itu. Okay. Terima kasih Pak Angga. Ada dari Kak Adi, boleh tahu pertanyaan apa aja Pak yang selalu ditanyakan kepada diri sendiri untuk meraih dream-nya? Tadi ya, sama ya, itu why-nya juga ya. Berapa lama waktu yang tersisa tuh? Biasanya saya juga, berapa lama ya waktu tersisa? Saya kan nggak tahu ya. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang buruk gitu kan. Jadi saya harus meninggalkan sesuatu yang baik. Kalau ini bisnis harus jadi autopilot gitu. Autopilot itu di manajemennya ada bagian-bagian yang sekarang saya tidak harus mengurus sendiri gitu kan. Itu saya harus tanyakan, oke, saya harus melatih siapa ya? Saya harus ketemu siapa? Melatih siapa? Bagaimana cara rekrutmen? Bagaimana cara? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kalau udah ketemu why-nya biasanya how-nya jadi berkembang gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang how-nya tuh kayak tadi terpuruk tuh, kenapa ya saya harus ngasih ini? Oh iya, mama saya terancam, saya bahkan terancam dibunuh juga gitu kan. Terus pengen hidup tenang, gimana caranya?
Saya harus belajar apa dulu ya? Apa yang saya syukuri, kalau Pak Tung itu ada pertanyaan gitu kan, apa yang saya syukuri dari keadaan ini? Oh berarti Tuhan tuh kasih kesempatan ya, nggak mungkin saya dikasih beban segini besarnya kalau saya nggak dikasih jalan keluar. Saya cuma harus rajin dari jalan keluarnya. Saya harus hubungi siapa ya? Orang yang sudah mencapai titik yang dimana saya pernah dapatkan ini gitu ya. Itu sih sebenarnya dulu. Oke, ada dari Kak Alfredo, apa cara Bapak dalam bernegosiasi dalam meyakinkan pembeli dan investor dalam membangun Milagros? Cara bernegosiasi itu ada buku, ada audiobooknya Pak Tung. Itu di situ semua ada. Jadi cara bernegosiasi saya juga nggak jauh dari situ, pokoknya di situ gitu ya. Tapi yang jelas tadi ya, jaga trust tadi teman-teman, komunikasi kita, ilmu komunikasi itu penting banget ditingkatkan. Sering-sering baca buku, bagaimana menjaga penampilan, bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita, bagaimana menjaga menyimak. Ilmu menyimak itu saya juga belajar banget dari Pak Tung. Jadi menyimak tuh beda dengan mendengarkan. Saya jadi harus kalau ketemu orang tuh menjaga customer tuh salah satunya adalah menyimak gitu kan. Saya menyimak banget gitu ya. Nyimak tuh mendengarkan sepenuh hati, mengulangi, mencatat apa yang dia butuhkan, apa yang sepertinya dia mau sih. Kadang kan orang mengeluarkan maunya tuh kadang di belakang, kadang di tengah, kadang di awal. Jadi saya harus peka di sini. Dan melatih kepekaan ini memang butuh sedikit waktu, tapi harus rajin terus bertanya. Karena tidak ada orang penting di dunia ini kecuali dirinya sendiri, Bapak. Itu yang selalu saya ingat gitu ya. Kalau kita memposisikan orang itu penting, biasanya nanti kita juga jadi penting dalam hidup dia. Oke, luar biasa. Oke, ada pertanyaan nih, Pak Angga alumni TFT berapa Pak Angga? Saya lupa. Pak Diki mungkin ingat. Saya lupa TFT berapa ya? 11 atau berapa ya? 10 ya? Saya lupa itu. Jadi teman-teman, Pak Angga ini salah satu alumni training for firework trainer. Jadi teman-teman silakan kalau mau. Oh iya, harus ikut. Harus ikut. Wajib ikut. Mei ini 25 sampai 28 Mei di Bali tahun 2022. Silakan teman-teman bisa tanya atau daftar di 08111638873 atau panitia silakan di drop linknya di chat. Oke. Kemudian apa dari Kak Denijo, yang dimaksud konsisten apanya Pak Angga? Konsisten dream-nya atau activity-nya? Semuanya. Gini, kalau Pak Tung pernah cerita ke saya tentang dream itu diukir di batu Pak, caranya di pasir. Maksudnya gini, kita tuh harus fleksibel sama cara gitu ya. Fleksibel sama cara tuh gimana sih maksudnya? Tidak ada cara yang benar-benar berhasil kecuali kita mengadaptasinya tuh. Itu makanya jurusnya Pak Tung, ATM, amati tiru modifikasi, selalu gitu ya. Selalu modifikasi. Nah, sama nih konsistensi. Saya kejar dream saya konsisten gitu kan. Oh, tahun ini saya harus dapat sekian, misalkan target saya sekian M gitu ya. Saya harus kejar gimana caranya dapat sekian M ya. Walaupun kadang teman-teman kalau kita dikasih target itu cuma 3 kemungkinan. Kalau kita kejar target, pertama, target itu akan mendekati. Kedua, target itu akan tercapai sesuai dengan angkanya. Ketiga, akan melampaui. Jadi, jelek-jeleknya kalau kita punya target itu kan mendekati ya. Mendekati gitu. Kalau target kita 1 juta ternyata kita baru dapat 100.000 kan berarti sudah mendekati daripada nggak ada kan gitu. Ya. Itu sih sebenarnya konsisten di situ. Jadi kita ngejar why-nya tuh benar-benar. Kenapa sih orang nggak konsisten sekarang nggak punya why? Nggak punya kenapa dia harus sampai ke situ. Oke, ada dari Kak Riki Pamungkas. Pak, gimana sih caranya meyakinkan diri sendiri bahwa jalan hidup saya adalah berbisnis, bukan kerja ikut orang? Dilemanya ketika memilih berbisnis, tiba-tiba ada rasa kekhawatiran, apalagi ketika bisnis belum menyentuh profit. Apakah saya bisa hidup dengan berbisnis? Saya percaya akan proses, tapi terkadang masih bertanya-tanya, oke, saya harus berproses, tapi sampai kapan prosesnya sampai ada di posisi bisnis saya profit? Mohon arahannya, Pak. Terima kasih. Pak Riki yang baik hati ini keren banget. Itu juga yang saya tanyakan dulu waktu saya muda. Tapi yang jelas gini, kita pertama kali kalau kita nggak ngerti caranya adalah kita merubah lingkungan kita dulu. Bahkan bisa jadi saat kita punya target yang keren yang memotivasi, lingkungannya salah, hasilnya salah. Tadi ya, kita balik ke timpang pendapatan terjadi karena timpang pengetahuan dan timpang keberanian. Jadi kita kok mau mulai bingung apa, berarti keberaniannya yang kurang gitu kan. Berarti lingkungannya yang harus berubah. Belajar dengan siapa, saran saya tetap ikutin, contoh nih, besok ada Financial Revolution, ikuti Financial Revolution. Di sana pasti Pak Tung banyak cerita-cerita yang menginspirasi sehingga kita menimbulkan keberanian dari diri kita untuk mengambil tindakan gitu ya. Terus kedua, pelajari tentang manajemen, salah satunya adalah manajemen diri sendiri. Kita nih kan
kalau mau cerita sesuatu tuh kadang nggak bisa dipercaya orang, kadang dipercaya orang. Nah, gimana caranya seni berkomunikasinya gitu ya, memanage diri kita, disiplin sama diri kita. Kan jurusnya Pak Tung tuh keren banget ya, sadis gitu ya, sabar dan disiplin. Jadi terus harus sabar dan disiplin. Sampai kapan? Sampai ajal tiba, Pak. Oke, luar biasa. Oke, Pak Angga, ada pertanyaan dari Kak Adi. Boleh tahu visi misi dari Milagros, Pak? Dan pertanyaan apa yang selalu ditanyakan diri sendiri untuk meraih dreamnya? Tadi udah visi misinya berarti Milagros. Saya ini gini, teman-teman, waktu mulai Milagros itu, saya kan tahu rasanya punya hutang. Utangnya itu hutang konsumtif. Jadi hutang tuh banyak jenisnya ya teman-teman ya, tapi yang bahaya itu adalah hutang konsumtif gitu kan. Ini saya punya hutang gara-gara ditipu gitu, jadi saya nggak tahu golongannya apa. Cuman waktu saat menderita sekali gitu kan, saya itu datang ke satu panti asuhan. Di sana tuh ada satu kamar, saya datang ke sana ada 68 anak, itu tinggal satu rumahnya mungkin sekitar ukurannya mungkin hanya 50 meter persegi mungkin ya, kecil banget, mungkin tipe 45 gitu ya rumahnya. Itu anaknya kecil-kecil teman-teman. Terus saya waktu lihat itu benar-benar saya nangis ya, saya nangis sampai nggak bisa saya tahan, itu saya nangisnya berderai gitu kan. Saya bilang saya ini punya hutang, tapi saya nggak bersyukur. Saya itu masih tidur enak, saya masih bisa pakai kipas angin gitu kan. Sedangkan mereka tuh tidur satu kasur lipat itu teman-teman, itu dipakai kurang lebih 18 anak gitu ya. Bahkan saya masuk ke kamarnya, terus mereka tuh jangankan bermimpi tentang sukses gitu ya, mereka tuh buat besok makan apa aja mereka nggak tahu, terserah pengurusnya gitu ya. Ini bayangin anak umur ada yang 2 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 11 tahun. Jadi visi saya itu salah satunya dari situ sih. Jadi hampir mostly ya, sebagian besar profitnya perusahaan itu memang larinya untuk pendidikan dan bahkan untuk infrastruktur dan bahkan strukturnya teman-teman yang kekurangan itu gitu ya. Jadi saya jadikan benar-benar untuk ini ladang amal saya. Ini ladang amalnya semua teman-teman mitra Milagros. Jadi setiap pembelian dus Milagros ataupun produk-produk dari PT Milagros Indonesia itu saya pastikan sebagian besar profitnya larinya ke sana. Itu visi saya, dan saya punya jumlahnya berapa yang harus saya cukupkan ke sana gitu kan. Saya kejar targetnya itu 1 juta anak. Saya kejar targetnya. Sekarang ini sudah puluhan ribu teman-teman. Mohon doanya semoga tercapai juga sampai target deadline saya adalah 2025 untuk mengejar itu semua. Oke, kita doakan Pak Angga juga nih teman-teman, semoga di tahun 2025, sebelum tahun 2025 sudah mencapai targetnya, amin. Oke, wah banyak juga nih teman-teman dari Milagros, jadi yang mau tanya Milagros ada dari Surabaya, dari Sidoarjo, wah mantap. Oke, ada dari Kak Dito Zulfikar, jika Pak Angga kembali ke usia 20 tahun dan mulai lagi dari nol, apa fondasi dasar yang akan Pak Angga bangun agar menjadi sukses? Atau apa yang akan Pak Angga lakukan? Terima kasih. Kalau saya mengulang dari 20 tahun, saya langsung ke rumah Pak Tung. Saya langsung belajar sama Pak Tung tentang target, tentang dream gitu kan. Saya nggak akan berlama-lama bermalas-malas gitu ya. Kalau bisa ngulang itu, saya kemarin ketemu teman gitu. Ini kisahnya Bu Yuli. Saya punya teman wanita yang sudah berkeluarga, tapi usianya baru 28 tahun. 28 tahun, masih keluarga kecil gitu kan, tapi punya pabrik di Bekasi, 28 tahun ini ya, kemarin baru beli Ferrari, Lamborghini sama Porsche gitu ya, jadi cewek lagi ya. Saya bilang, wow, ini orang keren banget ya, dia itu kan kalau sudah masuk financial freedom saya nggak tahu ya, maksudnya pengalokasian keuangannya bagaimana, tapi saya selalu tergelitik untuk belajar tentang. Sedangkan saya sendiri, Bapak Ibu, kalau untuk mau beli mobil mewah itu saya belajar banget dari jurusnya Pak Tung tadi ya, aset alokasi dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang beli mobil mewah, Pak Tung tuh bilang, Pak Tung ini saya pengen beli Mercy gitu. Padahal waktu itu cuma mau beli Mercy gitu, harga 1,6 gitu untuk rewarding diri saya gitu. Tapi kata Pak Tung ya, Pak Angga harus punya aset dulu yang bisa menutupi nanti biaya Mercy-nya turun kan. Kalau Mercy kan setahun bisa turunnya 100 juta gitu kan. Nah sedangkan
saya berarti harus punya aset yang nantinya kalau misalkan itu dijual ataupun disewakan atau di apa itu menutupi kekurangan pembelian mobil bawahnya gitu. Nah makanya saya selalu belajar mendisiplinkan nih perkara kedisiplinan tadi ya. Untuk kita pegang bisnis kan harus ngerti keuangan, ngerti marketing, sama ngerti leadership gitu kan. Jadi keuangan ini sebetulnya fondasi yang bukan masalah mencarinya, tapi bagaimana mengelolanya kan. Itu sih semua. Oke, jadi teman-teman juga untuk belajar keuangan silakan teman-teman daftar Financial Revolution 13 sampai 15 Mei 2022 silakan daftar di 08111 081-nya 3 kali 63873. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Ruth Aprilia, gimana cara menentukan harga jual produk Pak? Bisa jadi multi level itu gimana ceritanya Pak? Nah, ceritanya waktu itu kan rugi nggak bisa jualan. Terus ternyata saya tanya Pak Tung nih, emang manfaatnya apa? Emang kelebihannya Milagrus dibanding yang lain apa? Saya cerita lah itu kan. Saya cerita nih Pak Tung nih gini, ini air ini ada gininya, ada gini. Ini kandungannya, ini sifatnya nih begini Pak Tung airnya. Saya cerita. Kalau itu butuh iklan, kalau itu butuh menceritakan, butuh edukasi, kenapa nggak dijadikan MLM kata Pak Tung gitu? Oh iya ya. Tapi saya Pak Tung trauma, loh kenapa trauma? Ya ditanya lah Pak Tung. Pokoknya asik banget ya kalau teman-teman kita tuh ngobrol sama orang-orang yang jauh banget di atas kita sehingga ternyata masalah kita tuh kecil gitu ya sama mereka tuh. Nah akhirnya kalau pricing itu ada komponennya teman-teman. Kebetulan saya ini di anggota penjualan langsung Indonesia di APLI, saya kebetulan Wasekjen itu komponen pricing itu jelas ada acuannya berapa untuk bonus gitu kan. Bonus tuh 40% yang harus diberikan, ada kalau sampai 40% itu termasuk penjualan retailnya gitu kan. Nah terus kemudian ada komponen produksi, ada komponen distribusi, dan saya tetapkan waktu itu atas konsultasi dari Pak Tung juga, waktu itu saya punya nilai tambahnya apa sih kalau bisnis Milagrus tuh, salah satunya waktu zaman dulu ya belum ada one price ya, ini sekarang saya one price satu Indonesia gitu, itu dimulai dari tahun 2010 gitu ya. Jadi saya sudah harus ngitung distribusi dari sini sampai keliling Indonesia tuh harus ada jatah distribusinya, sehingga saya jadi tahu kantong mana yang akan menyumbang distribusi. Kalau saya ternyata kirimnya ke Papua lebih banyak, berarti saya akan merugi gitu kan. Kalau saya kirim ke Jawanya banyak, oh berarti itu yang akan menutupi biaya distribusi yang ke Papua. Oke, ada dari Pak Hendrik Ronald. Wah, ada Pak Hendrik. Salam guru. Guru saya ini. Salam. Dahsyat Pak Hendrik Ronald. Apa penyesalan terbesar Pak Angga yang tidak boleh terjadi sebelum meninggal? Gimana? Apa penyesalan terbesar Pak Angga yang tidak boleh terjadi sebelum meninggal? Penyesalan terbesar saya kalau anak saya kalau terjadi sebelum meninggal ya. Maksudnya anak saya malah nggak mau dengerin saya, nggak mau gini maksud saya gini, simpelnya gini, bukan simpel sih, saya deskripsikan sedikit. Saya belajar ilmu parenting juga dari Pak Tung, tapi kebanyakan dari kita, contoh saya pribadi tuh, saya tuh iri positif sama keluarganya Pak Tung. Putra putrinya tuh mau belajar sama bapaknya gitu kan. Anak saya masih kecil-kecil begini, masih kecil-kecil sekali gitu ya, paling besar ya juga masih berapa ya, masih SD, baru SD gitu ya. Tapi yang gini, kebanyakan dulu saya waktu beranjak remaja, saya nggak mau dengerin orang tua saya gitu. Ini sebetulnya kita bisa hebat di luar, tapi di rumah bagaimana gitu kan ya. Jadi ini yang saya cuma pengen, oh iya ya, jangan sampai anak saya mengulangi kesalahan saya, menyanyiakan apa ya namanya, kesempatan, menyanyiakan pemikiran gitu kan. Sampai kalau main-main wajar, anak-anak main-main gitu kan. Memang saya senang banget ngeliatin nemenin anak main, juga senang gitu kan. Sekarang main game saya dorong, mau jadi gamer nggak apa-apa jadi gamer, nggak apa-apa gitu, senang aja gitu. Tapi dia harus belajar pola pikir, fondasi dasarnya. Itu yang saya takut sesalkan Pak Hendrik, kalau anak saya ternyata saya tidak cepat menunjukkan dream sehingga anak saya mempunyai idola di luar orang tuanya. Itu sih. Oke, ada dari Kak Karina Yunita. Pak, saya mau tanya, saya baru memulai bisnis jualan online sekitar 2 tahun lebih, dan untuk omset puji Tuhan semakin lama semakin bagus, tetapi saya merasa ingin lebih mengembangkan usaha saya. Untuk saat ini saya masih bekerja di kantor dan mengurus bisnis saya. Saya masih bingung untuk next saya harus mengembangkan ke bagian mana dulu. Dari pengalaman Bapak untuk memulai bisnis, untuk mengembangkannya bisa mulai dari mana ya Pak? Nilai tambahnya Bu. Jadi gini, kalau online itu kan pasti ada natural engagement ya.
natural engagement itu adalah sesuatu yang mahal sekali teman-teman. Jadi kenapa sih orang bertahan sama kita? Karena mereka trust sama toko kita gitu kan, sosial kita, sosial media kita. Mereka punya kepercayaan yang lebih sama kita. Nah, untuk mengembangkan online ini apa? Ya, tergantung kesulitannya gitu ya. Kesulitannya apa? Apakah pesanannya Anda mengalami happy problem, pesanannya terlalu banyak sehingga stoknya nggak ada gitu kan? Atau stoknya terlalu banyak tapi nggak ada yang pesan gitu. Tergantung dari sisi mana gitu kan. Kalau kita mau mengembangkan, kalau kita melihat dari contoh masalahnya dulu gitu ya, maksud saya Pak Yuni. Nah itu konsultasikan sama, kan banyak ya nanti rasanya sih pasti banyak guru-guru hebat yang tentang online marketing gitu ya. Besok mungkin ada Pak Tanu Jahit tentang karir gitu ya. Terus ada lagi Pak Tum nih terutama ya. Kalau Anda belajar dari Pak Tum tuh udah paket lengkap banget. Itu udah paket lengkap banget gitu. Oke, 3 pertanyaan terakhir dari Kak Daniel. Pak Angga, cara supaya bisa dapat relasi gajah-gajah seperti Pak Tum? Saya rentetin itu. Ini jurusnya Pak Tum juga. Saya rentetin. Ini orang berteman sama siapa? Saya cari profilnya dulu. Kalau zaman dulu kan di Google tuh nggak lengkap ya. Kalau sekarang gampang banget teman-teman. Anda tinggal cari di Google gitu. Ini relasinya siapa ya? Ada nggak yang saya kenal ya? Ini dikenal siapa? Saya sampai tanya-tanya. Saya sekarang juga berteman sama beberapa petinggi di negeri ini juga berteman gitu kan, tapi cari relasinya dia dari orang-orang yang ini dia begini nih penilaian. Cari relasi itu dari temennya lagi, tapi temennya ini juga harus yang kita lihat dulu ya. Ini temennya ini temen yang punya kunci apa enggak nih gitu kan. Jadi saya rentetin contoh saya kenal Pak Dudung gitu misalkan. Pak Dudung ini saya harus tahu kepada siapa sih, saya harus kenalan dulu sama siapa ya gitu. Saya kenalan sama siapa dulu, oh dari sini ini orang yang seperti apa ya di mata, kira-kira di mata teman-temannya sekitarnya, terus cari lagi sebelahnya, ini di mata lingkungan sekitarnya ini seperti apa, terus saya kayak itu saya rutin. Jadi relationship itu menurut saya, dan kalau itu berhasil ya teman-teman, misalkan saya kenal satu nih, ya memang saya jaga bener relasi, saya jaga banget gitu ya. Entah, saya harus ingat, ini Pak Tum nih ngajarin saya banyak banget, teman-teman saya kalau ulang tahun, lebaran Pak Tum tuh sampai ngirimin gift gitu ya, saya bilang, wow ini kan padahal kan saya muridnya gitu loh, saya kok masih diingat sampai segini besarnya gitu kan. Itu yang sampai mama saya bilang, Pak Tum tuh ngirim terus loh, gini, kamu tuh, aduh saya bilang, ya saya nggak bisa ngomong lagi, saya cuma bisa doain gitu ya. Ini perhatian, tapi menurut saya apa ya, nggak bisa ternilai gitu. Itu cara bagaimana orang mengingat kita juga gitu kan. Ini jaga relasinya sampai saya ketemu yang tujuan saya. Nah kalau tujuan saya, pertama pasti mereka tidak ingin buang waktu. Mereka harus dengar sesuatu yang singkat, jelas, dan apa profitnya untuk mereka. Itu aja sih. Oke, ada dari Kak Novi. Menurut Bapak apa yang bisa menjadi pertimbangan bahwa satu bisnis ini bisa menjadi kendaraan kita untuk meraih dream dengan banyaknya tawaran bisnis? Cara memilih bisnis ini sebetulnya tergantung dari tadi benar dreamnya, tapi deskripsi dreamnya harus di breakdown lagi ya sampai target kecil gitu. Target kecilnya ini nanti tinggal dilihat. Saya dulu kalau kerja, saya pernah kerja di satu perusahaan swasta di perusahaan luar negeri teman-teman. Saya ngelihat ini direktur saya, jadi ini saya setelah melihat direktur saya, besoknya saya memutuskan berhenti kerja. Karena direktur saya ternyata masih naik bis gitu kan. Wah ini bukan dia masalah irit apa enggaknya gitu kan. Terus rumahnya dia tanya, Pak rumahnya di mana Pak? Di Pondok Labu gitu kan. Wah Pak saya pengen belajar dong Pak, boleh nggak kapan-kapan saya main ke rumahnya? Boleh gitu, tapi ya maaf ya rumah saya itu namanya rumah kecil, masuk gang, terus masih nyicil gitu. Maksud saya berhenti. Jadi maksud saya kita tuh bisa mengacu ke bisnis sama arahnya kemana, kita bisa lihat pembawanya siapa juga gitu kan ya. Tapi ada orang juga mau belajar tapi menunjukkan sikap baik. Nah ini kita perlu kepekaan. Nah itu nanti mungkin dibahas di marketing revolusinya Pak Tum gitu ya. Ini belajar di sana. Oke. Kemudian ada dari ini pertanyaan terakhir dari Kak Rara. Pak, waktu rugi 12 miliar, bisnis tetap jalan. Kenapa tidak ganti bisnis alias tutup dulu sampai bersih dari hutang dulu? Bisnisnya nggak berhenti, tetap jalan. Kenapa tetap jalan? Saya punya karyawan, dan mereka yang saya tanya satu-satu, ini kita rugi, ini kita gini. Tapi kita punya keyakinan gini, produk kita istimewa. Banyak teman saya yang stroke akhirnya sembuh gitu.
Dan itu yang membuat saya nggak tahu niatannya, tapi gini teman, menurut saya kalau kita ngeluarin satu produk gitu ya, saya bilang gini, ini produk bisa nganterin manfaat nggak? Kalau ternyata dengan wasilahnya atau atas izin Tuhan dia sembuh, berarti kan nanti dia bisa bekerja, berarti itu ladang amal yang luar biasa, berarti nanti dia bisa mencari uang, itu berarti juga ladang amal yang tidak pernah terputus. Jadi yang kita maksud adalah bagaimana kita menyikapi bisnis kita, apakah cuma sebatas profit ataukah kita bisa bawa ini ke next levelnya gitu. Itu maksud saya sih. Jadi bisnis saya nggak berhenti, enggak. Saya waktu itu konsisten sampai mereka semua sepakat, dan ini bikin saya menangis bersama waktu itu. Mereka bilang, ya udah kita selesaikan sekarang. Kalau memang tidak bisa minimal utang lunas. Tapi ini bisnis harus tetap ada karena suppliernya kan ngerti ya. Ini bisnisnya di mana, kalau pabriknya tutup nanti suppliernya malah bingung kan. Gitu sih. Oke, sama kayak Patung ya. Jadi Patung juga kalau bisnis ya harus bermanfaat dulu tentunya. Itulah kenapa saya milih gurunya Pak Tung. Oke Pak Angga, sebagai penutup, pesan apa yang Pak Angga ingin sharing nih ke teman-teman setelah ini, atau harus gimana, pesan buat teman-teman hari ini Pak Angga? Pesan saya seperti tagline-nya Pak Tung, hidup banyak sekali, hiduplah dengan dahsyat. Dan ini yang saya maksud deskripsi dengan dahsyat itu gini, kalau kita bangun pagi teman-teman, kita fokus sama dream kita apa tidak? Kalau ya, apakah apa yang kita kerjakan hari ini tuh apakah sudah dahsyat atau belum? Kalau belum, apa perbaikannya? Selalu evaluasi dirinya di situ. Kalau sudah dahsyat, apa yang bisa kita tambahkan untuk lebih bermanfaat lagi? Kalau kita fokusnya sama nilai tambah, rasanya di dunia ini pasti menyenangkan dan kita pasti banyak bersyukurnya. Itu aja Bu Yuli. Oke, luar biasa. Oke, ditunggu nih Instagramnya Pak Angga deh. Oke teman-teman, siapa yang belajar sesuatu hal yang bermanfaat selama lebih 1 jam ini dari Pak Angga, Pak Budi, komen dong saya. Nah, kalau teman-teman belajar sesuatu hal yang bermanfaat, type dong di chat. Thank you Pak Angga, terima kasih Pak Angga. Wah, saya. Thank you Pak Angga, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Oke. Pak Tung, terima kasih banyak, luar biasa. Yes, Pak Angga, saya yang terima kasih nih, Pak Angga ngisi gini, giliran sharing teman-teman, ya, tularkan semangat dan ilmu dahsyatnya, giliran terus, ayo. Ya Pak Tung, terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin semuanya. Mohon maaf lahir batin juga, selalu sehat Pak Tung. Baca puasa, lancar. Pak Tung, Milagosnya on the way, nggak tahu, ini sudah untuk Apa ini jadi? Sampai bagus nih ya. Thank you Bu Yuli, Pak Diki, Pak Dimas. Yes, semangat, ya. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih sharingnya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Pak Angga. Pak Budi kamu. Mari kita bisa bertemu. Yes. Wow. Bisa bersiap hari, bisa dengan dahsyat. Yes. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, oke, Patung ada mau sharing lagi Patung? Ya, jadi saya nyaring singkat karena nanti saya ada meeting lagi gitu ya. Hari ini padat merayap, terus jadi teman-teman semuanya, jadi kita terus belajar lah. Jadi kalau Anda kepengen sukses, belajarlah dengan orang-orang yang sukses. Belajarlah orang-orang yang suksesnya ngajar ke Anda juga tulus, terus kemudian betul-betul fokus untuk bawa manfaat. Apakah selalu bisa bawa manfaat? Belum tentu, tergantung kita mau memanfaatkan atau tidak. Nah, tadi yang di-sharing sama Pak Angga sudah luar biasa, jadi betul-betul kita harus benar-benar yes, ini wah sudah dirangkumkan sama William Christopher. Wah, William Christopher Wijaya. Sudah punya buku Work Life and More atau belum nih, William? William sudah punya belum? William Christopher Wijaya. No. Ya, sudah Pak. Yang Work Life and More kedua? Yang kedua sudah punya belum? Ya, Work Life. Yang kedua sudah juga belum? Work Less and More yang kedua. Work Less and More kedua, sudah belum? Nah, ayo ketik lagi. Sudah juga nih, karena sering-sering rangkum. Kalau jadi ikut seminar saya itu rangkum, saya kasih. CD Negotiation, 7 prinsip negotiation yang dahsyat luar biasa tadi sudah punya belum? Pak Christopher? Nah, yang belum tak kirimin kan gitu ya. Ya, lu aku nanya sama William loh yang belum, oke. William, Anda mendapatkan 7 CD audio bukan 7 CD, audio negotiation revolution. Nah, kalau mau nanya
Pak, kalau saya belum dapat terus gimana? Ya silakan hubungin, tanya Pak Diki atau Kak Juli untuk bisa belinya. Oke, sekali lagi teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi waktu dan tempat saya serahkan sama Kak Juli dan Pak Dimas. Tapi sekarang kita berdiri dulu. 5, 4, 3, 2, 1, go. Kita berdiri dulu. Come on, ya berdiri. Mari kita mulai dulu, katakan iya. Sampai katakan ini, come on. Hey, Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it and your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, so my mom's not the stress no more. Go hit the bands. Mari segera berakhir. Sampai ketemu lagi, saya serahkan waktu dan tempat kepada Kak Yuli dan Pak Dimas. Silakan, coba. Dahsyat, semangat. Oke, terima kasih Patung. Sehat selalu Patung. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada tadi pertanyaan mengenai Pak Angga training for firework trainer, apa Kak Yuli gitu ya. Nah, silakan mungkin Pak Dimas bisa menjelaskan lebih lengkap, Pak Dimas. Oke, terima kasih Kak Yuli, terima kasih Pak Patung, terima kasih Pak Angga, dan terima kasih juga Bu Ellen May. Wow, beliau itu adalah alumni TFT, Train for Firework Trainer. Apa sih itu TFT? Mungkin Pak Diki bisa slide-nya gitu ya. Nah, kenapa sih bisa terjadinya bisa ngomong? Nah, tadi kan Miss Ella juga ngomong gini nih, wah dulu saya nggak bisa ngomong, gimana caranya? Oke, nah jadi gini teman-teman, yang namanya TFT itu dulu ceritanya saya pun juga sama, nggak bisa ngomong. Ya, jadi kok bisa ngomong sekarang ya? Karena semua belajar dari TFT. Nah, besok lah akan kita bahas tentang yang namanya TFT itu apa aja. Jadi teman-teman semuanya, oke, nah TFT itu bener-bener gini loh, kita tuh jadi percaya diri. Nah, itu kayak gitu. Terus kemudian kita juga jalan di atas api, di atas bara, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian ngapain aja sih? Nah, kita juga bisa dibayar nih, ya kan gitu. Nah, kita juga dibayar. Nah, bentar, oke. Nah, Pak Diki, nah, oke, terima kasih. Nah, jadi apa sih manfaatnya untuk TFT? Ya, jadi benar-benar nah, TFT itu fungsinya untuk apa? Gini loh, siapa yang di sini pernah mengalami kalau misalnya 5 orang, 10 orang presentasi gugup? Siapa ya? Ketik dong. Gugup. Siapa yang pernah presentasi aja gugup? 5 orang, 10 orang gugup. Nah, saya, wah, di sana udah, Bapak Ibu, udah nggak gugup lagi. Udah, kenapa? Karena Miss Ellen May gitu ya, ngomong termasuk saya, Bapak Ibu, ngomong akhirnya apa? Jadi aman, jadi udah biasa, karena udah diintervensi sama Patung. Wah, ya jadi bisa. Pakai Pak Angga juga sama dulu. Ya, beliau mungkin nggak bisa ngomong dulu ya mungkin, tapi sekarang udah jago luar biasa. Bapak Ibu, pentingnya namanya TFT. Nah, besok akan kita bahas yang namanya TFT juga sama Kak Yuli dan tim juga. Nah, sekarang ini adalah Bapak Ibu persiapan untuk buka puasa. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang informasikan ke temennya, grupnya gitu ya, silakan. Nah, siapa tahu keluarga dekat Anda akan mendapatkan yang namanya kacamata yang metaverse gitu ya. Siapa yang kepingin dapat kacamata metaverse? Tapi harus dari pagi, dari jam 2 ya, karena di situ ada password nantinya. Kemudian dapat hadiah lagi giveaway. Nah, jadi dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nah, jadi semuanya harus tahu passwordnya apa aja. Nah, gitu ya. Mau dong? Iya, harus. Nah, itu sekarang tuh zaman apa? Kacamata Google Metaverse. Ya, itu gratis loh Bapak Ibu. Wah, keren nggak tuh? Nah, jadi teman-teman semuanya, please ajak saudara, teman, partner, ya kan? Terus kemudian bahkan pacar yang calon nanti saya pengen beli rumah di sini nih, yuk kita belajar yuk tentang namanya investasi, yuk belajar yuk tentang namanya kecerdasan keuangan gitu ya. Nah, karena ini akan di-sharingkan sama Patung. Nah, siapa yang kepingin besok belajar lagi sama Patung? Ketik dong, saya mau belajar sama Patung. Nah, saya belum punya, oke, saya mau belajar sama Patung lagi besok. Nah, makanya teman-teman tuh besok juga ada yang namanya saham di bidang
di Amerika, Buffett Online School. Nah itu timnya dari Warren Buffett itu mengajarkan bagaimana caranya berinvestasi di pasar Amerika, Bapak Ibu. Luar biasa. Nah mantap ya, keren. Siapa yang kemarin sudah belajar Buffett Online School? Gimana pelajarannya? Mantap? Diulangi lagi, oke. Ingat ada 3 hal. Belajar membuat kita tahu, praktek membuat kita paham, jam terbang membuat kita ahli. Nah, catat Bapak Ibu. Tuh, Papa Renting tuh. Saya lanjut belajar, masuk besok patung. Siap, mau, mantap. Kak Osten, yes, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya saya ulangi lagi bahwa jangan lupa besok, kalau bisa ya, jam 1:30 udah standby lah. Kenapa? Karena takutnya penuh ya. Kalau penuh Bapak Ibu ya nggak bisa masuk gitu. Sayang banget gitu ya. Tapi harus siap-siap dan bantu referensikan ke teman-temannya. Siapa tahu kakak kita, adik kita, mas kita dapat kacamata metaverse gitu ya. Nah, oke, passwordnya nanti akan tanya sama Kak Yuli supaya nanti bisa ini. Nah, oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok. Nah, saya akan kembalikan lagi kepada Kak Yuli. Silakan Kak Yuli. Oke, terima kasih Pak Dimas. Oke teman-teman, siapa yang merasa Pak Dimas ini salah seorang yang percaya diri? Komen dong, saya. Nah, Pak Dimas juga belajar banyak dari Pak Tung, termasuk training for Firework Trainer. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya juga mengenai training for Firework Trainer yang diikutkan Pak Angga, Pak Dimas, termasuk saya. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya di 0811163873 tanggal 25 sampai 28 Mei. Passwordnya sore ini adalah bermanfaat 88. Jadi passwordnya adalah, jadi password itu untuk apa sih Kak? Password itu untuk digunakan nanti giveaway, undian. Jadi kita akan putar nama, misalnya keluar nih nama Pak Dimas gitu. Kemudian nanti Pak Dimas harus bisa menyebutkan password dan jawab pertanyaan dari kita. Jadi baru sah mendapat hadiahnya gitu ya. Nah, oke teman-teman. Jadi teman-teman silakan besok masih bisa ajak teman-temannya lagi untuk sama-sama belajar lagi. Masih ada 2 hari dan masih ada beberapa orang yang dahsyat yang akan sharing sama 2 hari, termasuk Patung juga akan sharing, kemudian Pak Tanwijaya, kemudian Pak Roy Sakti juga masih akan sharing di sama 2 hari ini. Nah, jadi teman-teman silakan sharing ke teman-temannya. Untuk linknya bisa juga teman-teman daftarkan di 0811163873 atau bisa melalui link, minta linknya ya ke 081-nya 3 kali 63873. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Tung, Pak Angga, kemudian Miss Ellen yang sudah sharing hari ini. Semoga kita semua banyak mendapatkan manfaat tentunya, sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita maupun finansial kita. Sukses selalu buat kita semua, sehat selalu, sampai jumpa besok jam 2 siang WIT waktu Indonesia bagian tuh. Bye bye. 날 보고 있으면 막이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤지니까 잘 들어봐 play it 사실 말이지 난 아직 지켜봤지 말을 못했을 뿐 여전히 네 주위를 맴돌아 두 눈을 뗄 수가 없잖아 혹시 나도 같은 맘일지는 난 궁금해 yeah. 난 네가 좋으니까 내 눈빛은 들려 You already know 너도 원한다는 걸 네가 미소가 번지니까 그걸 보니까